suami aku hubungin aku, telepon aku. Yang ada yang nawarin aku kerja di perusahaan alat berat di Jawa Tengah. Nah, kita mau ada ketemu nih, mau rencana ketemu. Bos itu mendekati aku, Bang. Jadi sampingin. Mbak, ikut saya aja ya ke sana. Kalaupun Mbak mau kerja di tempat saya kasih kerjaan di kantor saya. Gitu. Kalaupun Mbak mau dagang, saya kasih modal. Nih uangnya, 35 juta. Bus. Di siang hari itu sekitar jam 12 siang. Jadi tiba-tiba ada orang bawa motor, dia ke kanan. Aku pikir mau ke warungku, mau beli. Tiba-tiba dia ngelemparin aqua gelas. Pung! Kaget dong ya. Apa itu? Pas saya, kok airnya bau mandian mayit? Habis maghrib, ya habis sholat itu, sekitar jam 7, betapa kagetnya mas aku. Di rolling down-nya itu banyak kotoran manusia. Hah? Serius. Di 2019, aku positif hamil, Bang. Terus aku jam 7 berangkat ke klinik, jam 8 sampai. Itu aku nunggu antrian pun masih gerak, Bang. Oke. Masuk USG. Dokter tuh tiba-tiba muter-muter aja alat USG-nya. Ditekan. Ibu maaf ya, agak tekan sedikit ya. Aduh, lemes saya, kata dokter. Lah, kenapa dok? Aku bilang. Saya minta maaf ya bu. Kenapa? Anak ibu udah gak ada. Halo pasukan Lentera Malam, jadi hari ini kita akan mendengarkan salah satu kisah dari seorang istri yang suaminya bekerja di suatu perusahaan alat berat di Jawa Tengah guys. Dan di awal-awal pemilik perusahaan ini punya kebaikan yang sangat luar biasa sampai dikasih rumah dinas dan sebagainya guys. Tapi dibalik semua yang dikasih ada harga yang sangat mahal yang harus dibayar. Nah, cerita lengkapnya seperti apa? Kita langsung tanya dulu aja sama narasumbernya, namanya Mbak Ana. Mbak Ana, apa kabar Mbak? Iya, alhamdulillah. Baik ya Mbak ya. Oke, Mbak Ana, aku penasaran nih. Selain rumah dinas, pernah dikasih apa lagi sama pemiliknya? Iya Bang, jadi selain rumah dinas itu, aku dikasih motor Bang. Suami aku dikasih motor untuk dia ke kantor. Aku juga dikasih modal kan, modal yang besar banget Bang. Modal apa nih? Modal usaha. Oke. Buat buka usaha. Terus aku juga dikasih tuh Bang. Jadi kalau pas dari berangkat itu sampai tiba di sana itu benar-benar sudah dipersiapkan banget. Jadi aku cuma bawa diri aku aja. Berangkat apa nih? Berangkat pindah. Dari Jakarta ke Jawa Tengah. Itu cuma bawa badan aja? Iya. Nggak bawa apa-apa lagi? Nggak boleh. Kita nggak boleh bawa barang. Karena barang semua udah disiapkan. Bahkan truk untuk ngangkut barang-barang kita semua, terus akomodasi pokoknya transport, jajan, terus pegangan lah, uang saku juga dikasih. Baik banget ya pemiliknya ya, awalnya ya. Iya. Oke. Nah, lalu apa ini yang terjadi setelah suami sudah bekerja di sana? Iya Bang, jadi banyak banget Bang kejanggalan-kejanggalan, keanehan-keanehan yang terjadi di keluarga aku sih. Tepatnya ke diri aku sendiri itu aku sering ngerasa sakit-sakitan. Terus menurut suami aku juga aku sering kerasukan, menyakiti diri sendiri. Bahkan terakhir ya itu Bang, aku mencoba menyakiti anak aku sendiri. Dan ya finally-nya yang paling bikin aku merasa benar-benar sedih ya itu aku harus kehilangan anak aku Bang. Sampai kehilangan anak? Iya, itu. Sampai berapa tahun itu suami kerja di sana? Kurang lebih 5 tahun. 5 tahun? Iya. Oke. Ini ceritanya bakal panjang banget sepertinya ya guys ya. Iya. Dan buat teman-teman yang penasaran, simak video sampai habis. Tapi sebelum itu seperti biasa, kalau pengen jadi narasumber di Lentera Malam sama seperti Mbak Ana, kalian bisa langsung aja DM ke Instagramnya Lentera Malam, ada di @lenteramalam.id atau hubungi nomor WhatsApp yang ada di samping gue ini guys. Oke, sekali lagi buat pasukan Lentera Malam yang penasaran sama cerita lengkap dari Mbak Ana, tonton video sampai habis dan tanpa basa-basi lagi, saksi misteri kita mulai.
Iya Bang, jadi kejadiannya di tahun 2017. Jadi suami aku kerja jadi sebagai mekanik di perusahaan alat berat di Jakarta. Nah, terus dia dapat tawaran kerja di perusahaan alat berat di Jawa Tengah. Nah, terus suami aku ngubungin aku, telepon aku, yang ada yang nawarin aku kerja di Jawa Tengah. Oh siapa? Itu bos, pokoknya ada perusahaan di Jawa Tengah gitu. Nah kita mau ada rencana ketemu nanti malam di sebuah kafe. Oh gitu, ya udah kamu ikut ya. Terus oke, saya ikut gitu kan. Jam 8 malam kita berangkat ke sebuah kafe itu. Terus yang pertama kali saya lihat itu, saya bertemu dengan 4 orang. Satu itu bosnya, kedua 2 bodyguard sama 1 supir. Nah bosnya itu perawakannya ya matching banget lah, celana jeans, baju polonya dimasukin ke celana jeans, pakai gesper sama pakai itu tas handphone yang digesper itu. Terus pokoknya rambutnya klimis, pakai sepatu pantopel. Nah cerita itu pertama kali dia tanya ke kita itu bukan tinggal di mana, tapi tanyanya gini Bang. Apa? Oh ternyata kamu sudah berkeluarga. Ke suami aku. Iya Pak, sudah punya anak juga 2. Oh ya udah kalau gitu. Singkat cerita kami makan. Bos itu mendekati aku Bang, di sampingin. Mbak ikut saya aja ya ke sana, ke perusahaan saya, ke tempat saya. Gak apa-apa, ikut aja. Sebentar Pak, udah tenang aja. Gajinya suami kamu di sini berapa? Aku jawab dong Bang, 3 juta aku bilang. Oh ya udah, saya kasih kamu gaji 2 kali lipat. Tapi aku masih berpikir Bang, berpikirnya aku di sana nggak punya sanak saudara. Jadi aku bingung nanti, aku bakal tinggal di mana gitu kan. Terus kerjaan itu nanti sejauh apa pun aku juga nggak tahu. Jadi bener-bener karena bener-bener buta lah istilahnya di sana itu. Terus dia jawab lagi, tenang, saya sudah siapkan rumah dinas, kendaraan seperti rumah, mobil, motor gitu kan. Pokoknya kamu tinggal menempati aja. Nah terus singkat ceritanya, oh ya udah Pak, kalau gitu saya pikirkan dulu ya, saya rundingan dulu sama suami saya. Singkat ceritanya, aku mau pulang, dia bilang kayak gini, Mbak pikirin ya, besok kabarin saya secepatnya. Kalaupun Mbak mau kerja di tempat saya kasih kerjaan di kantor saya, gitu. Kalaupun Mbak mau dagang, saya kasih modal. Bahaya banget ya. Iya, kayak gitu. Oh iya Pak, nanti saya kabari gitu kan. Saya sama suami rundingan dulu. Singkat cerita pulang, kamilah pulang ke rumah, terus rundingan sama suami. Saat itu kan memang yang ada di pikiran saya kan, wah gaji besar dibanding sama perusahaan yang lama, dan kebetulan memang kebutuhan anak juga banyak. Kebetulan kan di Jakarta kita ngontrak nih, gitu kan. Ya sudah, akhirnya setelah berunding, nelpon lagi sama bosnya. Keesokan harinya, itu jam 8 pagi. Permisi Pak, saya mau ke sana. Oh iya oke, kalau kayak gitu kamu nggak usah bawa banyak barang katanya gitu. Terus kalaupun kamu punya barang, nanti saya kirim truk engkel ke rumah buat bawa barang-barang kita Bang. Nah itu sama 2 orang untuk ngangkut barang itu ke truk engkel. Wiset. Iya. Baru kenal ya. Udah baik banget ya. Itu tepatnya di hari Kamis. Itu udah naik semua barang. Dia telepon lagi. Teleponnya ke suami. Mas, barang sudah siap semua? Sudah, gitu. Oke, saya juga sudah transfer uang ke rekening Mas untuk jajan di jalan. Berapa, masih ingat kayak waktu itu? Iya, 1 juta. Lumayan. Iya, gede 1 itu. juta. Wah, itu saya udah seneng gitu kan. Saya di jalan itu, alhamdulillah, mudah-mudahan hidup saya berubah. Gitu. Di jalan itu udah pikiran saya, hidup saya mudah-mudahan berubah. Akhirnya di jalan itu kita istirahat di rest area. Kita makan, supir makan, 2 orang itu makan. Jadi posisinya gini Mas, di truk itu si supir, 2 orang yang disuruh ngangkutin barang, kami di belakang. Karena posisi barang sedikit, pakai truk engkel, jadi masih sisa space banyak. Kita gelar kasur di situ, gelar karpet gitu. Jadi kita di dalam situ. Nah di rest area itu turun, kita makan kan istirahat. Pas mau bayar, dia bilang nggak usah Mbak, sudah dibayar. Siapa yang bayar?
itu sudah dikirimin uang sama si bapak buat Mbak mau makan ke supir itu. Jadi uang yang 1 juta itu utuh dong Mas. Karena snack diguliin di sebuah itulah supermarket gitu kan. Sampailah kita di rumah disambut. Terus itu sekitar jam 6 pagi. Karena 11 jam perjalanan kan. Kita berangkat dari jam 8 malam sampai itu jam 6 pagi. Terus saya kaget. Saya disambut sama 2 orang. Satu perempuan setengah baya tapi cantik, pakaiannya modis. Satu lagi masih muda, tapi juga dengan pakaian style yang modis juga, yang bagus juga. Selamat datang di Jawa Tengah gitu, dengan ramah sekali gitu. Terus saya turun. Nah ternyata itu istri sama anaknya si bos. Sampai turun tangan? Iya. Oke. Ibu maaf, ini rumah siapa? Karena saat itu Mas, aku nggak expect, aku pikir itu rumah beliau. Iya. Karena rumah itu mewah banget Mas. Sangat mewah. Jadi kalau aku bisa gambarin gitu ya, itu rumah klaster. Dan satu blok itu hanya ada 4 rumah di depan. Terus itu pinggir jalan utama menuju sebuah bandara di Jawa Tengah. Nah itu di seberang jalan itu masih kebun jagung waktu itu. Terus ini rumah siapa? Loh ini rumah yang mau ditempatin sama Mbak sama Mas. Saya kaget. Nah ibu nggak salah gitu kan? Karena investasi saya kan nggak sampai ke sana. Saya pikir itu rumahnya beliau gitu, bukan rumah yang mau dikasih ke saya. Di dalamnya itu sudah ada motor. Beliau bilang, kata anak yang laki-lakinya, ini motor untuk Mas berangkat ke kantor. Terus, oh iya baik, kita masuklah Bang ke dalam. Betapa saya kaget, itu rumah ada garasinya, ada taman mini taman gitu. Terus depan rumah itu, terus ruang tamunya besar sekali, 3 kali lipat dari kontrakan aku Mas. Kamarnya 2 kamar, ada dapurnya luas gitu kan. Terus ada kamar mandi. Aku masih nggak nyangka dong Mas. Pas masuk ke dalam lebih nggak nyangka lagi, sudah lengkap dengan furniturnya. Benar-benar bawa badan aja ya? Iya, betul. Makanya beliau bilang nggak usah bawa apa-apa. Sudah ada sofa, sudah ada tempat tidur, televisi, kulkas. Pokoknya kita cuma bener-bener masuk aja. Singkat cerita, akhirnya si ibu pamit pulang sama si om itu. Mbak, saya pamit pulang ya, sudah ya. Selamat, semoga betah tinggal di sini, seperti itu kan. Tidak lama, pembantunya datang ke rumah. Permisi. Iya, gitu kan. Ya Mbak, cari siapa? Enggak, ini saya pembantunya si ibu yang punya rumah ini. Oh iya, kenapa Mbak? Itu bawa 2 bingkisan Mas. Besar-besar bingkisannya. Ini dari ibu, gitu. Pas aku lihat, aku kaget dong Mas. Isinya apa Mas? Sembako, beras, telur, minyak. Pokoknya komplit buat kita masak. Bahkan sampai ke bumbu dapur dan garam pun ada. Jadi bener-bener kayak, Insya Allah gitu ya, baik sekali. Nanti kata ibu kalau butuh apa-apa boleh ya panggil saya. Oh ya Allah, bilang sama ibu ya Mbak, makasih banyak. Iya Bu gitu. Karena kan ibu di sini baru, jadi ibu tuh khawatir karena takutnya Mbak nggak tahu mau belanja di mana. Oh iya, bilang terima kasih ya Bu sama ibu. Iya saya pamit ya. Jadi datang pembantunya tuh cuman buat ngasih bingkisan. Ngasih itu aja. Akhirnya pulang. Singkat cerita, akhirnya tuh kami dikasih waktu 2 hari kan. Karena waktu itu kami berangkat Kamis malam sampai Jumat pagi. Kita Sabtu Minggu itu merapihkan barang. Kami packing lah segala macam, nata-nata barang, baju. Nah, sampailah hari Senin. Hari Senin itu suami dijemput sama anak beliau yang pertama kali menyambut kami itu. Dijemput, bilang, "Mas, hari ini kita ke kantor, tapi belum bekerja, hanya house office aja. Jadi perkenalan dengan suasana kantor, teman-teman kantor, kerjaan Mas seperti apa." Suami bilang, "Boleh tidak bawa istri?" "Oh boleh, bawa aja, nggak apa-apa." Akhirnya aku ikut dong sama anak. Ikutlah dengan mobil Range Ford-nya dia yang bagus itu. Terus sampailah di jam 8-an kurang lebih. Jadi aku ngeliat, subhanallah, kantor itu bener-bener besar banget. Banyak alat-alat beratnya, terus banyak orangnya gitu. Terus masuk ke dalam, parkir di depan kantor.
mobilnya itu. Mbak, tunggu di kantor saja, nanti suaminya mau keliling-keliling soalnya. Ya kan, mau kenalan dulu nih sama teman-teman. Oh, baik Pak, saya tunggu di sini. Iya. Jadi kantornya itu kan satu kantor gitu Mas, besar kantornya. Jadi ada satu ruangan. Jadi dia tuh kayak di sini meja-meja khusus komputer, kayak terus tapi di sininya ada kamar. Satu kayak ada ruangan. Oke. Nah terus si mbak yang di situ di dalam, aku nggak tahu itu karyawan juga, tapi aku nggak tahu itu posisinya apa. Cuman mbak itu bilang itu tempat bos. Oh gitu, tapi bos itu nggak keluar, nemuin saya nggak. Sekarang ada sofa, saya duduk. Kebetulan saat itu saya kepengen pipis. Saya bilang, Mbak, boleh nggak saya menumpang pipis? Saya bilang, oh boleh. Tapi di sini ya Mbak keluar dulu dari kantor. Nanti di samping kantor itu ada gudang. Di belakang gudang ada tempat penyimpanan oli sama solar. Nanti di belakang situ. Aku bingung. Iya. Aku tamu. Terus di depan ruang si bos itu ada kamar mandi. Kenapa aku nggak dikasih ke kamar mandi situ? Aku pikir gini, oh ya udah mungkin karena aku orang baru gitu kan, nggak boleh pakai kamar mandi itu. Jadi aku dialihin ke belakang. Ya udah, akhirnya pergilah aku kan. Baru ngelewatin gudang, itu ada suara menggeram. Mas. 2 kali. Aku abai karena pikir aku, itu orang iseng. Aku pikirnya gitu, tapi emang gak ada orang. Kan gudang masih pagi, belum ada yang ngambil barang kan. Onderdil itu belum ada. Tapi aku masih positive thinking saat itu. Udahlah. Sampai akhirnya ke lorong tempat oli dan solar itu. Masuklah ke belakangnya, pipis lah ceritanya ke kamar mandi itu. Jadi kamar mandi kayak kamar mandi kita gitu. Jadi ada bak yang terbuat dari kayak keramik itu sama WC jongkok gitu kan. Itu lagi sama abang lagi pakai celana gitu kan. Itu di belakang aku ngeliat sosok. Itu tinggi banget Mas. Aku ngeliat sosok hitam berbulu, terus ada tanduknya. Matanya merah, ada taringnya. Pokoknya kaki dan tangan kukunya itu panjang-panjang banget, hitam-hitam. Terus matanya itu berdarah-darah gitu. Aku udah takut banget. Udah gemeter banget ini tangan. Pas aku sampai ke kantor, suami tanya, kamu kenapa? Nggak apa-apa. Karena aku nggak mau gitu kan ngomong dulu. Akhirnya singkat cerita, di jam 10-an itu kita pulang. Karena kan cuma office tour gitu. Akhirnya kita pulang ke rumah, aku cerita. Sayang, tadi aku ngeliat sosok itu. Makanya kalau ke kamar mandi baca doa, kata suami aku gitu. Karena masih positive thinking. Singkat cerita, 1 minggu dari hari Senin itu, berarti hari Seninnya lagi. Itu Pak Bos datang. 2 mobil. 1 mobil Pak Bos yang Range Rover itu, 1 lagi mobil Kijang. Jadi bos itu turun, jadi yang di belakang karyawannya itu, jadi dia bawa hordeng sama bawa tralis. Sama bawa alat-alat untuk bikin warung. Nah, singkat cerita si bos itu, permisi, iya Pak, gitu kan. Salim lah aku, tapi setiap saya salim gak terima. Gimana tuh? Jadi kan aku salim gini, dia tuh gak mau, dia gini. Dia menolak untuk bersalaman. Gini Mbak, saya minta izin. Ini saya mau pasangin hordeng sama tralis. Nanti seminggu mungkin bakalan berisik ya. Karena kan mau bikin warung, kata dia. Jadi ini mau dibongkar untuk bikin warung, untuk bikin rolling door. Jadi ruang tamu tuh lebar banget. Itu agak dipotong, dirubah, itu dibongkar untuk bikin rolling door. Jadi buka tutup seperti itu. Kan posisinya warung karena lebar banget, ada rolling door yang dibuka seperti ini, ada yang dibuka seperti ini. Jadi gitu, pokoknya ada 2 pintu itu. Akhirnya orang 2 itu, karyawannya itu pasang-pasang hordeng, bikin tralis. Sampai siangnya itu sekitar jam 2, bapak itu bilang, Mbak, jadi mau jualan apa? Karena waktu itu aku punya batita, punya anakku. Terus aku bilang, jualan apa ya Pak? Kira-kira yang bisa kepegang juga anak aku. Oh ya udah, kalau kayak gitu kita jualan sembako aja Pak, gimana? Ya udah, kalau emang Mbak mau jualan sembako, nih uangnya 35 juta. Gitu. Dimodalin gitu. Iya, 35 juta. Terus aku bilang, oh iya Pak, besok ada orang datang ke sini bawa mobil.
orang itu tahu di mana orang buat jualan lagi belanja. Oh iya baik Pak, terima kasih banyak ya Pak. Aku tanya dong, kalau boleh tahu beli estalase di mana ya? Karena kan butuh estalase Bang, buat pajangan. Nggak usah dikhawatirin, itu kalau nggak hari ini besok datang. Oh sudah dipesankan? Iya sudah saya pesankan. Kamu tinggal beli barangnya aja. Terus langsung, oh ya tenang kan? Karena saya memang kalau disuruh beli sendiri nggak mungkin tahu tempatnya di mana. Keesokan harinya datang mobil itu jemput saya sekitar jam 9 pagi. Datang, permisi Mbak, ayo saya disuruh Bapak kan nganterin Mbak ke tempat kulakan. Kalau bilangnya kan di Jawa kulakan itu agen. Oh iya Mas, tunggu sebentar. Saya pakai baju dulu sama siapin anak saya dulu. Saya kasih kopi lah tuh. Terus, ayo Mbak udah siap? Udah, soalnya saya disuruh sama bos lagi nih. Iya Pak. Belanja lah tuh Mas, belanja. Singkat cerita, keesokan harinya aku buka warung. Mulai itu nata-nata warung. Nah, singkat cerita berjalan seminggu. Mulai masih sepi, belum ada pembeli. Sampai berjalan 1 bulan, alhamdulillah mulai ada pembeli. Berjalan lagi 2 bulan, alhamdulillah mulai menambah dagangan, menambah yang nggak ada, menambah gas, menambah kuah. Kayak tadinya beras cuma 1 macam, 1 harga, sekarang bisa gitu untuk 2 macam. Bulan ketiga masih agak aman nih Bang. Nah, pas bulan ketiga akhir mau bulan keempat itu mulai Bang. Mulai terjadi kayak keanehan-keanehan. Jadi kan aku rumahnya sebelah kanan. Ya aku kanan. Jalan raya, kebun. Di siang hari itu sekitar jam 12 siang. Jadi tiba-tiba ada orang bawa motor, dia ke kanan. Aku pikir mau ke warungku, mau beli. Tiba-tiba dia ngelemparin aqua gelas, air mineral gitu. Pung. Kaget dong ya. Apa itu? Pas saya kok airnya bau mandian mayit. Iya. Saya siram lagi pakai air kan. Terus udah, saya berpikir positif, mungkin dia tumpah, nggak sengaja. Tapi memang airnya menyengat sekali Mas, bau banget gitu. Suami pulang lah, biasa kan jam 6 sore. Aku cerita, yang tadi ada yang ke warung. Aku pikir mau beli, ternyata dia siram air dan airnya itu bau kayak air bekas mandiin mayit. Aku cerita. Terus kata suamiku, terus gimana? Udah aku siram. Oh ya udah, tunggu mungkin orang iseng aja. Jadi suami aku masih denial. Terus 3 hari setelah kejadian itu, aku gini Mas, biasanya kan aku ngisi gas ulang. Jadi aku kebetulan memang beli gas di dia. Nah, dia bilang, Mbak, gas ini saya bawa dulu karena yang keisinya masih kosong. Gitu. Entah aku diapain, tapi aku ngasih aja itu gas tanpa berpikir ya mestinya gas yang ada isinya dulu ke sini, baru aku serahin gas yang kosong. Gitu kan. Tapi saat itu entah kenapa tahu-tahu aku menyerahkan semua gas itu 10 tabung tanpa ada yang isi gitu. Iya, karena sudah percaya mungkin ya. Ditunggulah sore, nggak datang. Saya WA, diblokir WA saya. Saya coba, suami saya pulang. Ya, aku kok ngisi gas ya, tapi belum datang nih gasnya. Loh, kok bisa? Coba teleponin. Udah, orang aku diblokir. Coba pakai nomor aku. Awalnya checklist 2. Pas gini, Bang, gasnya mana? Kok nggak dikirim-kirim? Sampai ada yang nyari, kita tolak. Malah di checklistin juga 1. Berarti kan diblokir lagi. Terus aku bilang, ya udah deh, ini mah ditipu yang. Akhirnya tabung saya ditunggu seminggu. Saya tanya ke warung-warung yang sebelahnya, Pak, kenal nggak orang ini? Enggak, saya nggak kenal. Saya kalau ngisi nggak di situ. Saya ngisi langsung di Pertamina belinya, langsung di poolnya. Nggak ada orangnya. Nggak, bukan orang ini. Gitu ya Mbak. Iya. Tanya lagi ke warung sebelah kiri, juga nggak kenal sama orang itu. Udah, saya udah lemes Mas. Saya bilang, ya udahlah. Intinya saya ditipu. Sampai akhirnya ya udah, bukan rezeki gitu kan. Tapi karena banyak banget kerugian yang aku alamin, jadi mulailah tuh aku Bang, yang ini buat belanja lagi gimana. Ya udah, coba pakai gaji aku, kata suami. Jadi setiap gajian buat beli belanja dulu yang nggak ada.
Nah, aku nih punya kebiasaan 2 shift. Jadi jam 6 pagi sampai jam dia pulang kerja, aku yang jaga. Nanti dari jam habis maghrib, ya habis sholat itu sekitar jam 7 sampai jam 11 malam, suami aku yang jaga. Jadi gantian. Nah itu ceritanya pagi-pagi aku buka warung dong, bismillahirrahmanirrahim, biasa niat gitu untuk buka warung. Betapa kagetnya mas aku, di rolling doornya itu banyak kotoran manusia. Hah? Serius, kotoran manusia banyak banget. Terus aku gini, astagfirullahaladzim. Terus astagfirullahaladzim, aku bilang, yang sini deh, kenapa, lihat deh, aku bilang. Orang iseng, udah bersihin aja. Sudah ini tuh bentar, nggak habis pikir gitu. Ini kotoran manusia pure nih, pure. bukan binatang lewat gitu. Anjing, anjing kan hampir ya mungkin hampir sama ya. Mirip ya, enggak. Ini manusia. Anjir. Iya, terus aku bersihin pakai selang, aku sikatin. Doa lagi, bismillah lah, mulai. Aku udah selesai bersihin, aku dagang lagi seperti biasa. Itu posisi hari Sabtu. Jam 5 sore, ada ibu-ibu ke warung aku. Permisi, iya warung baru ya? Oh iya bu, baru buka, kenapa? Aku bilang, Neng, ibu mau ngomong, boleh enggak? Ngomong apa ya bu? Aku bilang, ini ibu kan gajian, ibu kerja nih, tapi di blok belakang sana, gajian ibu setiap Sabtu. Tapi kan di rumah harus ada beras, harus ada makanan buat anak-anak. Aku paling nggak bisa kalau udah ngomong soal anak. Boleh nggak? Aku ngambil dulu. Aku ngambilnya beras, aku yang aku butuhin buat makan. Nanti bayarnya setiap hari Sabtu. Boleh nggak? Loh, ya boleh bu. Aku bilang gitu kan. Ibu mau ambil apa? Pokoknya ambil bener-bener kebutuhan pokok dia. Totalnya segini ya bu, 200.000. Aku bilang. Oh iya Neng, Sabtu ya. Oh iya baik bu. Sabtu kemudian dia itu bayar, tapi ngambil lagi. Selalu di jam yang sama, karena dia pulang kerja kan, pulang kerja cuci gosok. Itu berjalan selama 3 minggu. Jadi bayar, ambil, 3 minggu itu benar, bayar terus. Di minggu keempat, dia ambil agak banyak tuh bang. Ambil biskuit, ambil susu kaleng, sekitar 400.000-an itu ambil. Tapi aku kan percaya karena dia bener bayarnya tiap Sabtu. Sampai akhirnya minggu depannya bayar lagi, tapi cuma separuh. Maaf ya dek, nggak kebagian, cuma bisa bayar segini dulu. Oh iya bu, nggak apa-apa. Karena menurut aku yang penting kan ada itikat baik bayar. Aku mikirnya gitu kan. Sisa 200 nih, tapi ngambil lagi. Di total mungkin sekitar ada 600 lagi. Di minggu selanjutnya itu hilang, nggak bayar, nggak ke warung. Loh si ibu kemana ya? Itu udah 600 kan bang, lumayan kan? Kata saya, kok si ibu nggak kesini lagi? Apa sakit ya? Ayo udah tunggu deh sampai minggu depan. Gak datang lagi minggu depan. Terus kata suami aku, coba deh, kan dia ngasih tahu kerjanya di mana. Coba kamu samperin. Samperin lah aku dong. Kamu tuh, kata si yang punya rumah itu, di utang berapa? Saya diutang bu, ada 600.000. Aku bilang, ya Allah bu, di sini mah dia udah terkenal, gaji dia juga di sini sudah habis, jadi selalu diminta di muka. Semua warung itu udah kena sama dia. Oh alah. Kayak gini, sama. Ya terus gimana bu uang saya? Kalau boleh tahu tinggal di mana ya? Coba saya pengen tahu. Udah singkat cerita, itu rumahnya di sebelah sana, di perkampungan sana. Saya ke kampungnya itu dong. Sama suami? Iya, sama suami. Karena saat itu kan aku nggak mungkin ngadepin itu sendiri, gitu. Karena aku kan orangnya nggak tegaan banget. Datang, lihat rumahnya tuh gubuk memang, masih dari bambu. Terus tanah masih tanah juga. Terus sepeda yang biasa dia pakai ada. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Meluk saya bang. Maaf ya Neng, saya nggak bisa bayar. Tapi entah kalau saya ada uang saya cicil kok, saya bayar. Loh, kenapa ibu nggak ke warung? Saya takut. Saya bilang, kalau ibu ada itikat baik, ada bicara baik-baik, toh kita juga nggak bakalan bu. Ya udah, terus kata suami, gimana yang? Ya udah, ikhlasin aja. Karena juga kita nungguin juga percuma dengan kondisi keadaan yang kayak dia yang seperti itu. Sampai hati mana sih bang? Aku minta utang dia. Saat itu ya udah. Kira-kira hutang itu banyak kan bang? Yang diambil lumayan banyak kan? Kelong lagi warung saya. Dari gaji udah nggak cover. Kayak esok harinya tuh aku ditawarin bang sama bang keliling. Ya apa-apa lah,
Yang penting saat itu di pikiran aku, warung harus tetap buka, harus tetap jalan. Iya. Pinjem lah aku, yang hari Senin lah, yang hari Rabu, pokoknya aku pinjem lah, supaya menutupi yang kekurangan warung. Yeah. Nah, sudah tuh berjalan. Ini sudah masuk di tahun 2018. Setahunan lah ya? Iya. Hampir setahun lah ya? Iya, hampir setahun itu. Terus di 2018 ini berjalan, warung itu berjalan juga. Terus sekitar 6 bulanan itu aku, suami aku kebetulan hari Minggu. Hari Minggu suami libur kan. Aku lagi jaga warung. Suami siram tanaman dong. Kan aku bilang rumah itu ada taman. Tiba-tiba itu suami nemuin itu mas, bungkusan. Yang aku nemu bungkusan, kata suamiku. Bungkusan apa? Coba kita lihat. Dia lihat depan aku. Dibuka tuh bungkusannya bang. Jadi putih, diikat itu. Diikat itu kayak pakai sapu ijuk yang zaman dulu itu. Itu yang pakai batang jerami ya kalau nggak salah. Itu diikatnya kayak gitu. Okay. Terus dibuka. Pas dilihat itu isinya ada tanah kuburan, ada kembang 7 rupa, ada jarum. Tadi itu. Terus suami aku bakar lah catatannya. Wah, ada yang isengin warung, kata suami aku. Mulai tuh, yang tadinya nggak percaya, mulai ada omongan ke sana gitu. Yeah. Ada yang iseng warung. Kata aku ya udahlah, kita berdoa aja sama Allah, mudah-mudahan nggak ada apa-apa. Udah, terus kita masuk dalam. Setelah kejadian itu berjalan 1 minggu bang, tepatnya di malam Jumat. Nah di malam Jumat itu, aku itu tiba-tiba badan aku sakit semua bang. Jadi dari kejadian demi kejadian itu memang udah ngerasain badan tuh sakit. Tapi saat itu pas malam Jumat itu bener-bener kayak aku ngedrop banget bang. Yeah. Sampai aku nggak bisa bangun, sampai aku kayak orang stroke. Jadi saat itu suami aku yang mapah aku ke kamar mandi, kayak gantiin aku baju gitu. Berobat kah waktu itu? Berobat. Sampai waktu itu kan ceritanya aku sakit parah itu kan. Terus aku berobat ke puskesmas. Itu gak ada penyakit. Gula aku normal, tensi aku normal, terus yang namanya kolesterol gak ada. Pokoknya penyakit-penyakit yang berhubungan dengan aku lemes, aku pusing, aku gak enak badan, semua udah diperiksa dan alhamdulillah semua normal. Nah saat itu masih sakit aku tuh. Terus di hari Sabtu sama Minggu itu suami aku libur kan. Hari Sabtu itu sebelah rumah kan non muslim. Dia bilang, mau gak kita ke Romo? Romo itu apa ya? Oh gini, Romo itu dijelasin kan. Romo itu. Cuman Romo ini bisa ngobati orang, kata beliau. Terus, oh gitu, ya sudah, saya ke Romo lah. Waktu itu aku ke sana sekitar jam 11 siangan. Dan itu waktu itu dia periksa aku, terus dia masuk ke dalam rumah dia. Jam 1-nya baru keluar. Nunggu di mana? Aku di depan rumah. Oke. Aku nunggu di terasnya dia. Terus dia bilang, Mbak, aku ke dalam dulu. Jadi aku jam 11, itu dia izin ke dalam dulu. Terus jam 1 keluar, dia bilang, Mbak, nek kamu pengen sembuh, pengen waras, tutup ya warungnya. Tutup ya warungnya. Kau disuruh tutup warung. Kata saya, saya utang saya gimana? Bang harian saya gimana? Pikiran saya waktu itu. Janganlah, udah walaupun masih sakit-sakit masih bisa dilayanin sama anakku yang paling besar. Akhirnya aku gak percaya, ya sudah. Terus masih aku sakit. Aku sakit itu di hari Kamisnya, malam Jumatnya, itu jam 5 sore. Jam 5 sore itu aku ngerasa badan aku berat banget mas. Jadi karena aku sakit, jadi posisi kasur dipindahin sama suami aku, dikeluarin. Jadi tadinya di kamar, itu dipindahin ke ruang tamu. Nah ruang tamu itu kan besar. Nah terus itu nembus ke kaca. Aku lagi tiduran kan, karena memang posisi aku gak bisa ngapa-ngapain waktu itu. Terus mau maghrib, aku cuman bengong. Suami aku udah bilang, jangan bengong, baca doa. Aku gak ngerespon mas katanya. Yang ngerespon aku diem. Terus di jam 6 itu aku udah mulai mas, sakit ini pundak aku, berat gitu. Terus tiba-tiba aku mimisan, mata kabur. Sadar tapi masih sadar. Okay. Mata kabur tapi udah mimisan. Terus aku nengok lah, posisi kan aku begini, jendela di sebelah sini dong. Nah aku nengok dong ke sana. Astagfirullahaladzim. Kenapa? Sampai
sampai kedengeran sama suami. Kenapa? Itulah aku lihat sosok itu lagi, sosok yang aku lihat di kamar mandi belakang gudang itu. Aku ceritain ke kamu. Mana? Itu. Aku bilang, tuh lihat tuh, nggak ada itu. Aku bilang ngeliatin aku. Kamu tuh udah sholat dulu, udah kamu baca doa, berdoalah kamu, jangan bengong. Orang lagi sakit tuh zikir, jangan bengong. Terus tiba-tiba aku tiduran. Abis itu aku nggak tahu lagi apa yang terjadi. Oke. Paginya Jumat dong, jam 6 itu aku kebangun. Suami aku gini, ih udah bangun, alhamdulillah katanya. Itu aku ngeliat rumah udah berantakan bang. Kaget dong aku. Jadi kan sofa, ada meja tapi terbuat dari kaca. Itu pecah. Terus TV yang di atas itu pecah. Terus gelas banyak ya pecah. Pokoknya ini kenapa? Udah, minum dulu kata suami aku. Tar dulu, cerita dulu itu kenapa? Aku pengen kencing aku bisa bangun. Aku bisa bangun. Langsung bangun tuh? Iya. Oke. Jadi langsung bangun, bisa ngangkat badan. Kan tadinya nggak bisa dong. Iya. Tar dulu. Ayo, bentar tunggu. Aku taruh teh dulu. Kan aku dikasih teh sama suami. Nah, terus suami, ini makan dulu ya, makan bubur dulu gitu. Dateng lah tuh tetanggaku yang sebelah. Udah siuman. Hah, siuman? Iya kan, aku kaget. Emang aku kenapa? Aku pingsan kah? Aku bilang. Udah, Mbak, jangan dulu. Gitu, kata suami aku. Oh iya, akhirnya udah tuh mbaknya pergi lagi, cuma ngasih makanan aku tuh. Karena aku tahu kan, aku sakit, anakku nggak ada yang masak. Kayak dibawain lau lah gitu sama tetanggaku. Terus abis sholat Jumat, suami aku datang lagi ke aku kan, salim biasa ya. Sayang, aku mau tanya dong, jawab. Itu kenapa? Kok berantakan? Aku bilang. Bener, kamu udah nggak apa-apa? Iya, sudah nggak apa-apa. Sudah, si cerita ya, kata dia. Itu kamu ngamuk. Kamu kenapa yang? Gak tahu. Kamu ngamuk hebat sampai suaramu kedengeran ke blok yang lain, ke blok belakang. Allah. Terus ya kita cari pertolongan lah. Tetangga pada datang ke rumah. Nah kata suami aku panggil tuh sama tetangga, Pak Kiai, ngobatin aku diruqyah kan. Udah diruqyah, aku agak tenang. Nah suami aku dipanggil sama Pak Kiai. Mas, boleh ngomong nggak sebentar? Oh iya Pak, ada apa? Nah itu Pak Kiai itu bilang ke suami aku, Mas kerja di mana? Nah suami aku jawab dong, di sini Pak. Kalau Mas mau istri Mas sembuh, keluar dari pekerjaan ini. Lupa nggak bisa, karena saat ini saya masih punya hutang, jadi kita nggak bisa nih keluar. Ya kalau mau sembuh, ya begitu. Gimana Pak? Ada cara lain? Enggak. Yaudah sekarang gini aja. Kalau kamu nggak bisa keluar karena kamu bilang punya hutang memang harus dibayar. Warung tutup total. Jangan pernah buka-buka lagi warung. Kata Pak Kiai gitu. Jadi pagi itu aku sehat, bisa ke kamar mandi karena warung ditutup total. Tapi barang-barangnya masih ada? Masih ada. Oke, ditutup tapi ya. Tapi ditutup, nggak dibuka. Pokoknya nggak dibuka, nggak jualan lah, nggak berjualan. Tapi kan aku udah mulai enakan. Nah, terus suami bilang cerita begitu, terus aku bilang, loh, nanti kita bayar hutangnya dari mana? Ya dong. Iya betul. Nih aku kalau tutup, hutangku gimana? Kita hutang harian tuh berapa? Belum lagi selama kamu gak kerja, kamu gak dapet duit. Belum lagi kebutuhan rumah. Jadi gimana nih posisinya, aku bingung banget Bang. Akhirnya ya udah kita makan yang ada di warung. Ya beras kita ambil di warung, masak gitu. Terus kita ambil sedikit pelahan-pelahan, lama-lama habis kan apa yang ada di warung. Terus juga kita nih bingung ngebalikinnya karena pasti kan setiap Senin harus bayar hutang bank keliling itu. Ya kan? Yang sama bank keliling itu ya. Padahal otomatis harus bayar kan. Kita bayar dari mana? Nah saat itu akhirnya suami aku kasbon sama bosnya. Dibayarlah bank keliling itu. Terbayar. Alhamdulillah terbayar. Tapi kan kehidupan kita belum ini Bang. Maksudnya masih butuh uang.
Kayak ini loh, orang nitip mainan. Tahu nggak bang? Orang nitip mainan? Iya, kan aku warung. Pasti ada orang yang nitip mainan. Jajanan, roti. Oh iya iya. Kerupuk. Oh ini yang orang-orang 2.000 itu yang mainan. Pakai tempo gitu ya? Iya, enggak bayar yang tempo mainan, gitu iya, ya? jadi mainan yang habis dihitung. Iya. Iya. Saking banyaknya, kita bingung kan. Akhirnya suami punya inisiatif. Ya udah, gimana kalau kita jual estalasenya? Terus buat nutupin tukang-tukang jajanan itu. Oh, ya udah kalau kayak gitu. Akhirnya kita pasang di marketplace. Waktu itu, alhamdulillahnya karena memang kita pasang juga harganya miring supaya cepet laku. Tapi warung bener-bener loss, kosong, habis, udah nggak bersisa. Bahkan sampai ke estalasenya udah kosong. Tapi saat itu ya udah sudah tenang. Kita udah nggak ada utang lah. Kita bisa tinggal lanjutin buat hidup sehari-hari aja. Nah, akhirnya di 2018 kejadian kayak gitu. Alhamdulillahnya selesai hutang. Alhamdulillah aku sehat. Warung tapi tutup. Saat itu tutup total. Udah nggak ada warung lah gitu. Di 2019 aku positif hamil bang. Positif hamil anak ketiga. Nah perjalanan kehamilan aku tuh nggak mulus bang. Kenapa? Apa yang terjadi? Jadi gini bang, biasa ya namanya bumil kan pengen pipis terus kan bawaannya. Jam 2:30 itu aku ingat banget bang, aku ceritanya mau pipis ke kamar mandi. Itu aku udah pastiin memang kan aku yang ngikat kamar mandi kan, jadi aku tahu itu kamar mandi itu bersih, kamar mandi itu kering. Kebetulan pas lagi posisi lagi kering. Ya aku masuk dong ke kamar mandi itu. Tiba-tiba aku kepleset, jatuh bang. Jadi aku kaget dong, kok perasaan nggak ada yang licin kata aku, karena kan aku udah memastikan itu bersih, itu nggak licin gitu. Pas buka pintu juga kondisinya kering. Tiba-tiba, perut aku, pinggang aku tuh rasanya panas banget bang. Dari sini sampai ke pinggul itu rasanya panas banget. Terus ya aku kan pakai celana pendek itu bang. Celana pendek karena di rumah kan. Itu darah udah ngalir aja bang. Banyak banget. Hitam gitu, hitam pekat. Darahnya banyak. Terus aku teriak kan, aduh. Nah, terus anak aku datang bang, yang nomor 1. Kan kebetulan udah pulang sekolah kan. Kak tolong bunda. Kenapa bun? Kok darahnya banyak? Iya, sebentar kak, aku siram dulu. Jadi aku siramin dulu tuh bang. Terus aku dipapah sama anak aku, masuk ke dalam kamar. Terus aku tiduran dong. Baju aku, celana aku yang kena darah, anak aku yang nerusin, yang nyuciin. Terus itu kan 2:30 tuh bang. Jam 6 kan suami pulang. Tuh bukan aku yang cerita, anak aku langsung lari keluar nemuin suami aku. Ayah, bunda tadi jatuh lagi. Di mana? Itu di kamar mandi. Coba terus gimana? Itu pendarahan. Oh ya udah. Akhirnya suami aku langsung naruh motor, udah nggak ganti baju lagi, langsung nemuin aku bang. Langsung lihat aku kondisinya udah lemes. Terus suami aku langsung tuh ke dapur bikinin aku teh sama bawain aku obat penguat kandungan itu. Itu suami aku nanya, kamu makanya hati-hati kalau ke kamar mandi. Loh, justru kamar mandi itu posisinya pas aku buka pintu itu kering. Kata anak aku juga gini, iya kok orang kering. Tadi aja tuh tiba-tiba kok licin. Oh ya udah, besok lain kali hati-hati. Kalau mau ke kamar mandi pelan-pelan atau minta temenin sama anaknya. Terus berjalan di bulan kedua itu aku ke puskesmas ceritanya. Nah, aku kan tipe orang yang nggak pernah keluar rumah bang. Maksudnya kalau udah di rumah, ya udah di rumah aja. Nah, bertemulah sama salah seorang teman suami aku di puskesmas itu. Kami berdua sama-sama hamil. Dan kagetnya pas kita pulang pun sama nih ceritanya. Kita pulang kan, tapi pulangnya bareng. Kok arahnya sama? Ternyata dia itu dipindahin di rumah nomor 1. Sebelumnya dia di kampung istrinya. Oke. Jadi kan kita ada 4 nih. Satu klaster ada 4 rumah. Aku nomor 3. Nah temennya suami aku itu nomor 1. Sama-sama kami hamil bareng. Nah, terus kehamilan aku, ya itu aku bilang, kayak sering jatuh, sering pendarahan.
Sampai kita udah ya mikirnya ya udahlah kalau ada pun ada apa-apa ya karena memang kondisinya begini. Tapi alhamdulillahnya anak aku lahir Bang, di bulan November 2019. 1 minggu setelah anakku lahir aku bikin akikah. Aku mau kasih dong itu ke sebelah yang rumah nomor 1 itu. Oke. Betapa kagetnya aku, di rumah itu udah kosong. Aku pulang balik lagi ke rumah, aku tanya, sayang, itu yang nomor 1 kemana ya? Ah, emang nggak ada? Nggak ada. Udah nggak ada, barang-barangnya udah nggak ada. Oh ya udah, coba ntar aku telepon. Dia telepon lah. Maaf bang, abang di mana? Saya udah di sini, udah di kampung istri. Lah, kenapa bang? Saya udah cerai sama istri saya. Hah? Cerai? Kenapa bang cerai? Orang mau punya anak kok. Gimana, bininya udah lahiran belum? Lahiran apaan? Orang meninggal. Kaget dong saya. Hah? Meninggal? Iya, usia kandungan 4 bulan katanya meninggal. Dari meninggal itu sering cekcok katanya, sering berantem. Ada aja mulanya, ada aja yang bikin berantem. Sampai akhirnya, ya itu, bisa cerai. Tapi benar-benar nggak tahu? Benar-benar nggak tahu, karena aku tipikal orang yang masa bodoh bang. Sama masalah orang, atau sama... Jadi aku tuh nggak suka bertetangga. Oke, paham. Oke, enggak. Jadi aku orangnya bener-bener kalau udah di rumah, ya di rumah aja. Aku tipe orang bukan yang pengen cari ke rumah dia, main, cuma sekedar main. Aku nggak bisa begitu bang. Jadi aku tipe orang yang ya udah kalau udah di rumah aja. Ya udah gitu klaster lagi ya. Iya. Ya, paham. Oke. Nyaman lah di rumah gitu kan. Buat apa nyari keluar? Kan udah nyaman di rumah. Nah, di 2020 aman bang. Amannya itu cuman 6 bulan anak aku lahir. Waktu itu kalau harinya tuh hari Minggu. Pada saat itu suami aku lagi keluar. Oke, tapi ada di rumah tapi lagi keluar. Iya. Lagi sama anak aku yang nomor 2. Terus aku lagi gendong anak aku tuh. Sore lah itu. Nggak tahu kenapa pas aku mau angkat itu, jadi aku mau masukin ke gendongan gitu. Terus tiba-tiba anak aku jatuh bang, brok gitu. Terus? Kepala duluan. Hah? Jadi kepala langsung tuncep gini, baru badannya blek gitu. Aku kaget bang, karena posisinya aku mau gendong masukin sini gitu. Kayak kain jarik gitu. Itu posisi kain jarik masih terikat. Kalau misalkan kain jariknya itu kebuka, ketahuan bayinya jatuh gitu. Ini terikat bang. Jatuh. Itu anak aku yang besar teriak, Mbak, mangga sebelah rumah. Dedek jatuh mbak, dedek jatuh. Kok bisa jatuh? Terus diangkat lah, diambil. Kamu kenapa? Bayi bisa jatuh? Diomelin sama tetangga aku. Kenapa kamu bisa jatuh anak kayak gitu? Orang udah digendong. Jadi menurut mbak yang nolong aku itu, nolong bayi aku tuh udah kayak orang linglung. Iya. Nggak langsung ambil lagi kan? Iya, nggak langsung ambil. Kan logikanya namanya anak jatuh langsung Betul. Gitu. Suami aku pulang. Kamu kenapa? Kenapa? Emang aku kenapa? Udah nggak kenapa-napa. Suami aku, nyesel aku ninggalin kamu sendiri. Terus, ya aku kan nggak tahu bang apa yang terjadi itu. Maksudnya aku nggak sadar. Ya aku dimarahin lah anak aku sampai begitu. Sampai diperiksa, sampai dibawa ke dokter langsung sama suami aku, sama si mbak itu justru. Nggak sama aku. Aku ditinggal di rumah. Alhamdulillah sih ini nggak apa-apa. Bagusnya masih bayi karena ini kan, maksudnya bayi kan masih lentur lah. Alhamdulillah diperiksa nggak apa-apa. Sudah kan? Di 2021 aku positif hamil lagi bang. Ada kejadian yang menurut aku tuh fatal banget bang. Fatal banget. Jadi waktu itu suami aku kan pulang kerja, biasa kan jam 6 pulang. Nah itu aku tanya, saya mau minum apa? Mau minum kopi atau teh? Kopi kata suami. Ya udah dong, aku ke dapur bikin kopi kan. Abis bikin kopi itu biasa bang, pundak aku nih berat. Rehel berat pokoknya. Terus tiba-tiba mata kabur, aku udah nggak sadar bang. Sampai besok paginya suami aku bangun, suami aku bilang, sayang, aku hari ini nggak kerja. Kenapa nggak kerja? Kataku. Kerja aja, kenapa? Kamu loh itu semalam bahaya banget. Kenapa? Itu perut kamu mau ditutup pakai pisau. Jadi kamu mau nutup perut kamu sendiri pakai pisau. Itu bagusnya aku langsung ke dapur.
kalau nggak ke dapur, aku nggak tahu itu. Mungkin kamu udah nusuk perut kamu sendiri. Terus dia juga bilang, aku bahkan nepis itu pisau. Jadi nepisnya bukan pelan-pelan lagi, brak gitu. Jadi kayak kenceng banget. Oh, dipaksa gitu iya, ya? Saking supaya lepas. Itu katanya kuat banget, Bang. Jadi megang pisaunya tuh kenceng banget. Sampai sama suami tuh bukan diambil lagi gitu, tapi gitu. Dipukul. Saking supaya pisau itu lepas. Terus suami aku cerita lagi, Bang. Katanya, kamu tuh gak cuman kali ini aja. Ini yang paling parah, yang paling fatal. Sebelumnya itu kamu sering banget mukulin perut kamu sendiri. Jadi aku mukul-mukulin perut. Bahkan sampai pakai bambu. Pakai bambu? Iya, bambu itu, Bang, gagang. Itu tau gak, Bang? Gagang sapu. Iya, jadi aku gini-gini. Saking aku ini sama perut aku. Tapi Mbak Ana gak sadar? Enggak. Saat itu aku gak sadar. Nah, singkat cerita, berjalanlah kehamilan aku di menginjak 6 bulan saat itu. Di hari Senin malam itu aku kayak gitu lagi, Bang. Jadi aku ngeliat sosok itu di kamar. Jadi aku lagi tiduran tuh, Bang. Kan karena aku udah sembuh, aku udah sehat, kasur pindah lagi dong ke dalam kamar. Iya, kamar. Jadi kamar kasur aku itu di sininya pintu. Jadi pala aku malangin pintu gitu. Itu tiba-tiba aku ngeliatnya tuh pintu kebuka sendiri, Bang. Cek. Tuh lewat. Astagfirullahaladzim. Paginya suami aku cerita lagi. Kamu tahu nggak semalam badan kamu pucet kuning, kayak bener-bener nggak ada darahnya. Iya. Dipanggil-panggil kayak nyaut-nyaut. Ya biasa aku nggak sadar. Aku nggak tahu. Tahu-tahu paginya aja. Iya. Tapi bayi kamu masih gerak, alhamdulillah. Bayi masih aktif. Alhamdulillah. Coba aku ke dokter lah, ke puskesmas. Enggak kok, nggak apa-apa, bayi masih gerak, masih aman. Akhirnya oh ya udah. Terus akhirnya di malam Jumatnya aku begitu lagi, Bang. Malam Jumatnya itu aku lagi di kamar. Itu ada suara, Bang, dari atas atap. Debum. Jadi suara kayak batu besar banget ditimpukin ke atap rumah. Terus ada suara orang jalan, langkah jalan. Jelas banget, Bang. Dah mulai lagi aku. Abis dari situ aku udah gak sadar lagi. Paginya lagi suami aku gak kerja. Cerita lagi ke aku. Jadi suami aku tuh sering gak masuk kerja ya karena aku sakit. Iya. Semalam kamu kejang, terus kamu panas badannya, aku kompresin. Masa kamu gak inget, kamu marah-marah, kamu ngamuk-ngamuk, perut kamu ditonjok-tonjok? Gue bilang enggak, aku gak inget. Aduh, kenapa ya? Jadi ke dokter aja, ke dokter. Kebetulan hari Sabtu itu aku jadwal kontrol. Jadi kata suami aku, gimana mau kontrol sekarang? Ya tapi kan nanti hari Sabtu mau kontrol. Ya udahlah, nunggu kontrol aja sekalian. Kan cuma beda 2 hari. Benar? Iya, tapi bayi sih masih aktif. Oh ya udah, oke, aman. Tibalah Sabtu pagi itu. Suami nggak kerja karena pengen tahu aku kemarin habis kejang, habis apa, takut ada apa-apa sama bayi aku. Terus aku jam 7 berangkat ke klinik, jam 8 sampai. Itu aku nunggu antrian pun masih gerak, Bang. Oke, berasa tuh ya. Iya, bergerak, masih bergerak muter. Namanya juga kan udah 6 bulan kan, jadi udah berasa banget gerakan dia tuh. Tibalah aku nunggu antrian tuh selesai, terus aku dapat masuk kan. Masuk USG. Dokter tuh tiba-tiba muter-muter aja alat USG-nya. Kenapa, Dok? Hah, bentar Bu, bentar. Tunggu dulu. Sus, sini Sus. Nih, coba dilihat. Aku bingung dong nungguin. Kenapa? Coba periksa lagi. Ditekan. Ibu maaf ya, agak tekan sedikit ya. Aduh, lemes saya, kata dokter. Lah, kenapa, Dok? Aku bilang. Lemes saya, Bu. Gak apa-apa ya, Bu, gitu. Saya minta maaf ya, Bu. Kenapa? Anak Ibu udah gak ada. Ya, saya kaget. Kaget saya, Bang. Karena posisinya pagi kan masih gerak-gerak. Bahkan lagi di ruang tunggu aja kan, antrian itu aku masih gerak, masih ngerasain gerakannya. Terus dokter bilang, ini namanya henti jantung spontan. Dokternya juga kayak lemes. Kan di kuping itu kelihatan. Terus dilihat, Ibu bener, ini mah bayinya udah gak ada. Dok, ulang lagi, Dok. Saya penasaran, aku bilang, ulang lagi, Dok. Coba ya, Bu. Ibu yang sabar ya, saya digituin kan.
emang ini udah nggak ada nih Bu, ini kan jantung, biasanya ini kan berdetak di sini. Iya ini udah 7 on berarti. Saya langsung pas, ya udah Bu, kalau gitu ibu langsung masuk rumah sakit, tindakan ya, karena ini baru 6 bulan, jadi kita induksi untuk lahiran normal. Aku nggak jawab, karena udah saking aku masih shock banget. Iya Dok, yang terbaik aja, kata suami. Iya Bapak bikin surat ya, bikin surat. Terus abang tahu nggak, saya itu rumah sakit bayar Bang. Jadi karena memang dari perusahaan dia, walaupun dia perusahaan besar, tapi dia tidak menyediakan BPJS Kesehatan Ketenagakerjaan buat karyawannya. Nggak ada. Nggak ada. Jadi aku biaya sendiri. Ngutang lagi dong sama bos. Akhirnya yang kemarin belum selesai, yang ini nambah lagi karena ada kejadian kayak gini. Ya udah, akhirnya kasbon. Terus akhirnya aku dikasih obat induksi, nggak efek, nggak ada mules. Pokoknya aku nggak ada mules sama sekali. Terus dikasih obat induksi lagi, itu 2 jam setelahnya. Yang kedua baru efek, baru mulai mulus semulus-mulusnya. Cuma aku bisa nahan. Suami aku sampingnya kan. Aku pikir itu cuman kayak sakit nyeri mau datang bulan waktu itu. Sayang, itu apa? Mau keluar gitu kan, kata suami aku. Suster, tolong itu istri saya. Keluarlah bayi. Tapi masih dalam kantong Bang. Kantong dia itu yang bening. Jadi aku lahiran normal. Gitu bayinya. Gak lama kemudian hari-harinya keluar. Abis itu si suster bilang, Mbak, saya cek ya, udah keluar semua atau belum? Biasa kan, cek dalam. Ternyata masih ada sisa. Kata si susternya itu, Bu, besok di USG ya pagi. Kita lihat nih, kayaknya masih ada sisa nih soalnya. Tuh, bentuknya nggak seperti kalau udah keluar semua. Oh iya sus, aku bilang. Udah tuh. Nah, itu suami aku disuruh pulang sama suster. Pak, Bapak pulang ya. Siapin kendi, kembang 7 rupa, kain kafan buat adiknya. Oh ya udah, sus, nanti saya beli dulu. Pulanglah dia untuk beli ceritanya. Aku sama janin aku dong, Mas, di rumah sakit. Janin aku peluk aja. Nah, itu posisi aku di paling pojok dapat bednya. Nah, itu kan ada kayak jendela. Terus ada hordeng biasa lah, hordeng rumah sakit. Nah, saat itu posisinya cuman aku doang. Pas yang lahiran itu, aku udah tinggal kan. Dia beli kendi atau segala macamnya itu. Aku tiba-tiba lagi meluk dia, merinding sebadan-badan. Angin, wush, kenceng banget tuh Bang. Tiba-tiba hordeng, serak, tutup, serak. Kayak ada yang mainin, tapi bukan punya aku. Sebelah bed aku, serak, serak. Aku ke maduk sana dong, karena saking aku takut kan, maduk ke sono. Terus maduk sebelah kiri, kan tadinya aku kan kanan, pindahin bayi aku sebelah kiri, deket jendela. Nah pas deket jendela itu aku ngeliat Mas, kaki berbulu banyak, terus kukunya panjang-panjang. Lewat gitu di tirai itu. Kan kelihatan kan? Jadi kayak bayangan itu terlihat Mas, tapi bawahnya kaki itu jelas banget. Astagfirullahaladzim. Aku langsung ada telepon, gue bilang, halo, assalamualaikum, yang cepetan kesini. Kenapa? Udah cepetan balik sini. Ya aku balik, tak dulu nih lagi beli kendi. Terus akhirnya itu nyampe ke rumah sakit, aku cerita, semalam itu loh tadi aku udah tinggal sama kamu itu. Aku ngeliat lagi tuh genderuwo yang aku lihat di rumah sama yang di belakang itu. Aku ceritain, ini kali nyium bau ini, kata suami aku. Yaudah ya aku bawa dedeknya. Janganlah besok pagi, kata aku. Terus suster datang ngasih obat aku kan, terus bilang, jangan Pak, jangan bawa. Gak boleh malam-malam itu dibawa. Pagilah tuh, jam 6 pagi dibawalah tuh. Karena aku gak ikut kan, karena aku masih harus di situ gitu, karena masih sakit. Iya. Terus mau USG juga karena katanya masih ada sisa hari-hari. Akhirnya suami bawa bayinya, diurus dong di rumah. Tapi ditolak di TPU. Kenapa? Karena aku orang pendatang, nggak bisa. Karena bapak bukan warga sini. Terus bapak juga belum ada surat domisili. Karena saat itu aku bingung Bang, ngurus surat domisili di mana? Itu kan klaster. Bingung ngurusnya di mana.
Ya udah kata suami aku, masa yang nggak dimakamin. Akhirnya inisiatif dimakamin tuh di depan rumah. Tapi diakalin sama suami aku tuh, jadi pakai kendi yang pas itu beli. Jadi pakai kendi yang besar itu, dimasukin lah tuh dede, terus dikasih bunga segala macam. Di teras gitu dia lama. Iya, di teras. Bareng sama hari-hari kakaknya. Jadi kakak adiknya kan hari-hari di bawah, adiknya di atas. Aku paginya itu diperiksa dokter di USG. Ternyata bener, ada hari-hari yang tertinggal. Walaupun cuma sedikit doang. Terus bilang, ya udah ibu siang kuret ya, karena ini ada sisanya. Oh ya udah. Jadi bang, nyeseknya aku double bang. Anak nggak ada. Udah aku lahiran normal, tapi juga harus kuret juga. Betapa sedihnya pas aku pagi mau kuret itu justru banyak pasien yang lahiran. Aku langsung astagfirullahaladzim. Mereka mah nimang-nimang, aku mah cuma video call sama suami aku, dia lagi dimasukin ke dalam kamar. Udah selesai kuret, aku dibolehin pulang besoknya. Langsung boleh pulang tuh? Besoknya, oke. Diperiksa sudah bersih, boleh pulang. Saat itu memang juga kita gak mau lama-lama bang, mikirnya biayanya bang. Iya. Aku pulang, aku cuma ngelihat makam dedek di rumah. Kepikiran gitu bang. Berjalan beberapa bulan aku pemulihan. Aku memulihkan fisik aku, mental aku, semua aku pulihin kan. Di 2022-nya udah aman tuh bang aku. Cuman aku masih punya kasbon sama bos. Nah di 2023-nya itu, di bulan Desember, suami aku sakit. Suami aku sakit gantian. Jadi dari aku terus ke suami aku udah pulih, aku udah baik. Dari Sabtu dia pulang kerja tuh badan dia menggigil bang, begitu. Terus aku pegang badannya panas banget bang. Terus aku bilang, ayo kita ke puskesmas, besok kan kalau hari Minggu libur. Akhirnya Sabtu itu ke puskesmas. Di diagnosisnya infeksi radang tenggorokan. Oke. Terus kasih obat kan buat 3 hari. Diminum tuh obatnya selama 3 hari. Tapi gak ada perubahan. Kenapa gak sembuh? Aku bilang, ya udah kalau gitu kita coba ya ke klinik. Mungkin obatnya kan agak lebih bagus. Ke klinik cek darah. Cuman leukositnya aja yang tinggi. Nah, jadi kan infeksi. Radang lagi bilangnya. Ya udah dikasih obat lagi 3 hari. Tapi karena takut DB, aku juga beliin dia madu angkak, biji angkak. Pokoknya aku dari luar juga aku tetap kasih terus gitu. Supaya menjaga-jaga gitu kan. Karena dia kan demam itu gak sembuh-sembuh selama 6 hari itu. Akhirnya hari ke-6 belum sembuh. Itu saya ingat banget bang. Pokoknya 6 hari itu kan berarti Sabtu ya. Terus aku gini bingung, kenapa belum sembuh-sembuh ya? Ya udah kamu istirahat aja. Akhirnya istirahat malam tuh bang. Tiba-tiba jam 11 sampai setengah 12-an suami aku kejang bang. Aku kebangun gara-gara ini goyang kasur. Gitu. Aku selama menikah sama dia baru pertama kali ngeliat dia yang sakit sampai segitunya. Menggigil dia? Ya menggigil, tapi sampai kayak kejang-kejang. Udah pokoknya ayo kita ke rumah sakit, aku bilang. Akhirnya aku ketok-ketok lawang ke sebelah rumah. Karena aku gak mungkin, karena aku kurang dekat sama yang sebelah kanan. Aku dekatnya sebelah kiri. Aku bilang, Mbak, tolong ya jaga anak-anak di rumah. Ini suami aku sakit. Oh iya udah sana bawa ke dokter. Akhirnya Grab datang, aku bawa dong ke dokter. Terus datanglah ke sebuah rumah sakit lah. Itu sekitar jam 12:30 dimasukin ke UGD, diinfus tuh. Itu suami aku 4 kali gak kena bang. Susah dicari itunya. Paham. Sampai kelima dapet di kaki. Bahkan mau ngambil darah buat sampel darah buat ngecek ke laboratorium aja, itu jarumnya patah. Sampai patah? Iya. Patah. Ya Allah, udah darah kemana-mana tuh ke kasur-kasur. Coba lagi sama suster, berhasil yang kedua. Borongan bang, tipes iya, DBD hampir DBD iya karena trombosit turun. Terus ada pneumonia di paru-parunya. Sekalinya sakit langsung diborong. Akhirnya ya udah dirawat. Terus ngomong kayak gini bang, kamu duduk ya di sini. Iya kenapa sayang? Aku mau cerita. Iya kamu kenapa sih bisa sakit sampai kayak gini? Salah makan kata aku. Enggak, aku shock. Shock kenapa? Jadi aku itu lagi sama temen aku ngobrol siang di kerjaan.
Lagi ngobrol berdua nih, lagi makan siang kan, biasa ngobrol tuh. Jadi di depan itu ada forklift sama beko. Tapi jadi belakang sama belakang. Posisi lagi parkir. Nah itu ada si bapak di tengah. Bapak itu bos? Bukan, karyawan. Oh karyawan juga? Karyawan juga. Jadi di tengah itu. Tapi memang maksudnya belakang sama belakang itu gak terlalu jauh. Iya. Tiba-tiba itu beko mundur sendiri. Hah? Iya bang. Si bapak itu kejepit di depan mata suami aku sendiri. Jadi dia shock karena ada karyawan lain yang temennya dia yang meninggal. Kejepit. Logikanya itu nggak ada orang. Terus keadaan jalan itu lurus bang. Kan kalau mundur mungkin agak miring gitu. Ini kan posisinya lurus dan nggak ada yang jalanin. Mesin mati. Kesaksian mesin mati ya? Mati. Tiba-tiba nyala sendiri ya? Mundur, bukan nyala. Oh mundur sendiri bahkan ya? Oke. Mundur, das gitu. Jadi anjir. Kejepit. Jangankan dia bang yang cerita, aku aja langsung nyender. Langsung shock. Iya. Terus aku mau cerita lagi. Cerita apa? Kenapa kamu gak cerita sama aku? Kata aku gitu. Kamu aja kayak gitu. Iya bener. Jawabannya logis. Terus apa lagi kataku? Jadi ceritanya gini, aku tuh sama temen aku minjem motor aku yang dikasih itu. Iya bos. Jam buat makan siang. Suami aku ikut lah. Boleh nggak gue ikut? Ya udah ikut ayo. Kita beli makan di sana gitu. Jalan lah tuh ceritanya bang. Jalan ada ngelewatin beko. Tahu kan abang garukan itu? Garukannya jatuh bang. Just. Jadi suami aku ke kanan, temannya ke kiri, motornya hancur. Itu kejadiannya kapan? Dia bilang kejadiannya itu, pokoknya dia nggak inget waktunya, cuman dia inget banget kejadiannya itu setelah temannya itu keluar dari rumah itu. Wah, agak lama dong, udah lama dong itu. Iya, jadi dia nahan buat gak cerita sama aku. Kan itu motor yang ada di rumah kan? Jadi kan aku tahu motor itu rusak. Oh, taunya rusak doang. Taunya rusak. Nah, suami aku ceritanya gini bang, ini rusak sama teman aku dipinjam. Emang bener karena aku telepon dong sama temennya. Iya mbak, itu saya yang rusakin. Bawa aja ke bengkel, nanti totalnya berapa, saya yang bayar. Dia ngomong begitu, logis dong mas. Berarti oh ya udah oke. Emang bener, itu posisi hancur banget motor. Sampai semua ganti, bodi semua ganti. Jok itu sampai begini bang. Jadi sempat dibawa ke rumah. Dibawa ke rumah. Sempat ya, dibawa ke rumah. Iya, pada saat itu ya. Iya. Tapi sama temennya itu, diantar sama temennya itu. Iya. Tapi bilangnya temennya yang bawa, temennya yang nabrakin. Padahal jadi kejadian aslinya yang tadi. Udah dong, aku pikir temennya dia. Udah, aku biasa aja. Terus apa lagi? Oke, penasaran aku. Itu apa kata aku? Dia tuh lagi nyerpis truk. Dump truck tahu nggak, bang? Yang bisa dibuka. Kan itu ada penyanggahnya. Dia di bawah drum palanya itu, dia lagi betulin tuh ceritanya. Itu penguncinya ada yang buka. Otomatis kan dia mau jatuh gitu. Suami aku menghindar ke pinggir ban. Kan ada selap ban itu sedikit kan. Itu dia di situ. Bagusnya dia ngelihat. Coba bang, kalau nggak ngelihat, mungkin suami saya udah pendek kali itu. Astagfirullahaladzim. Udah, kita pergi dari sini. Aku bilang, nggak bisa pergi. Kita kan nggak bisa pergi. Karena punya utang ya? Iya, karena kan kita kasbonan kita belum selesai. Kita masih punya hutang, nggak mungkin kita bisa pergi. Iya ya, gimana dong? Kayaknya semua tuh situasinya kayak udah gimana sih bang? Aku nggak mau lah lihat suami aku begitu. Aku kalau tahu dari kemarin mungkin aku udah kayak apa gitu. Terus gimana? Udah sekarang gini aja, coba aku rundingan sama keluarga, minta dicariin uang sama keluarga. Coba aku ngobrol sama ibu. Gue bilang, ya udah kamu di sini dulu ya, ada apa cerita sama aku, ngobrol sama aku. Dan selama 1 minggu di rumah sakit itu bosnya nggak pernah nengok bang, nggak pernah nengok. Bahkan tanya, gimana kabarnya mas, sakit apa, udah keluar belum dari rumah sakit, itu enggak sama sekali. Akhirnya aku pulang, aku cerita ke ibu. Ini aku ceritain semua kejadian dari awal itu, aku cerita.
Gimana? Aku kayaknya udah nggak bisa Bu di sini. Udah nggak tahan aku di sini. Dengan segala kejadian-kejadian ini, gimana Bu? Ya udah kalau gitu besok Ibu ambil tabungan. Kamu buat bayar itu, gitu, sama buat sewa truk. Iya Bu. Ya udah, akhirnya aku bilang, yang dikasih uang sama Ibu. Berapa utang kamu di sana? Aku belum tahu total utangnya berapa. Karena kan belum ke sana gitu, belum tahu. Ya udah kalau gitu. Nanti kalau udah sehat, kita ke sana, aku bilang. Sekalian pamit, sekalian lunasin, aku bilang. Iya. Ya udah, akhirnya singkat cerita 1 minggu itu pulanglah dia ke rumah. Kan kita posisi pulang malam kan? Iya. Sampai jam 9-an, terus jam 10 itu suami aku tidur. Gue bilang istirahatlah di dalam. Saat itu sebelum ke bos, kita udah cari-cari truk buat kita pindah, cari-cari travel. Akhirnya ketemu, alhamdulillah ya tuh truk. Kita booking tuh. Akhirnya udah kita booking, kita packing biasa. Terus suami karena belum sehat banget, panggil tuh keluarganya buat ke rumah bantu-bantu itu. Kebesokannya itu di hari Selasa, itu si bapak kan tidur di kamar anak aku. Bapak mertua. Ibu aku sama anak-anak tidur di luar. Suami aku di kamar nih, sendirian. Tiba-tiba keluar, ini kamar bau banget anyir gitu Bang. Iya. Terus ini bau banget darah. Masa sih Pak? Iya. Aku ke dalam. Aku gak nyium apa-apa. Gak lama, iya nih tuh. Sekarang jadi ganti bau amis. Kataku, masa sih? Aku cium lantai. Enggak. Kok bisa? Nah, kan kamar itu posisinya, jadi ada kayak gini jalan, sini kan dapur. Itu aku keluar dari kamar habis mastiin bapak. Itu yang nyium-nyium bau itu ada sosok itu lagi di dapur. Iya. Setelah ngeliat itu, akhirnya aku biasa lagi Bang. Aku nggak tahu lagi ceritanya. Nah, pagi itu aku bilang, pasti aku kenapa-napa lagi. Karena kan aku udah hafal. Tahu-tahu aku nggak sadar, udah enggak. Terus, ngapain sih lu tiduran di lantai? Emang enak, kata saudara aku. Kan saudara suamiku datang. Kumat lagi aku ya. Iyalah, apain lagi, kata dia gitu. Oh, berarti terjadi lagi Bang. Aku gak sadar lagi, aku kesurupan lagi. Terus berjalan 3 hari aku udah selesai packing. Aku bilang sama suami, kamu mau kapan? Pamit. Kita datang baik-baik ke sini, pulang secara baik-baik. Iya, ini mau ke sana nanti siang. Ya udah, diantar bapak. Aku nggak ikut, aku jaga anak-anak. Iya. Berangkat tuh suami sama si bapak, tapi si bapak yang bawa motor. Suami aku dibonceng karena masih pemulihan. Berangkat jam 10. Terus kita di rumah masih packing tuh Bang. Masih sisa-sisa packing, nyapu apa, ngebersihin rumah lah. Pulanglah tuh dia. Lama Bang. Itu dia pulang sekitar jam 4 atau 5. Duduklah kami di luar tuh Bang, di teras sambil ngeliatin jalan. Ceritanya begini. Gimana? Dibolehin kan? Enggak. Bos, saya mau pamit, mau pulang, mau pindah dari sini, katanya. Oh iya. Terus dijawab, pertama kali langsung ngomong begini, yang apa? Nggak bisa keluar. Lu masih punya kasbon di sini. Lu masih punya hutang di sini. Terus kamu ngomong, iya Pak, makanya saya kesini tuh saya mau pamitan sama mau nyelesain hutang. Berapa Pak sisanya hutang saya? Hutangmu masih banyak loh. Kan kalian mau kasih itu ke rumah sakit. Iya Mas, berapa Pak? Sekitar 7 juta. Oh ya udah Pak, kalau gitu ini mau saya bayar. Kenapa sih kamu mau pergi dari sini? Ditanya gitu. Ya emang itu istri tuh mau ngedeketin ibunya. Gak ada yang nolong Pak kalau dia sakit. Kalau deketin ibunya kan, kalau ada apa-apa deket. Ya udah, istri kamu aja yang pulang. Kamu di sini aja. Kamu kerja di sini. Gak bisa Pak, berangkat ke sini sama saya, ya pulang sama saya, kata suami. Kenapa? Gaji kurang? Ngomong sama saya, kurang berapa? 2 juta. Cukup gak? Kurang? Saya tambahin deh 2 kali lipat, tapi jangan keluar dari sini. Kalau emang istri kamu mau pulang, ya pulang aja. Enggak Pak, tekad saya udah bulat, saya mau pulang. Saya kesini mau pamit, saya mau minta maaf kalau saya banyak salah kata, salah perbuatan. Mohon dimaafin ya Pak, sama nyelesain utang saya. Serahlah. Terakhir ya. Terus ya udah aku ditinggal.
nggak tahu kemana. Terus akhirnya suami ke admin, nanya kan utangnya berapa gitu, terus dilunasin, dibayar, pulang lah. Nah pas pulang remnya belum. Tiba-tiba? Iya, remnya ngeblong. Jadi posisinya dia itu jalan rayanya itu kan jadi begini bang. Jadi itu kan kalau terkenalnya dulu tuh lembah gunung, tapi dibelah gitu loh bang. Jadi masih begini bang, posisinya turunan begini. Terus yang lucunya tuh ada lampu merah. Lampu merah itu turunan. Bahaya memang. Itu sering banget kejadian di situ. Itu bapak pas turunan rem belum. Bagusnya tuh bapak bisa ke kiriin. Kalau nggak tahu. Ya udah yuk, ini udah rapi semua. Truk besok datang, kataku. Udah ya selesai. Iya udah selesai semua kan nih, udah dibawa. Iya. Cuman aku nggak bawa barang-barang yang bukan punya aku bang. Iya. Barang-barang dia nggak aku bawa satupun. Aku bawa barang yang emang aku bawa sendiri. Itu dari rumah lama. Nah, terus saudara masukin ke truk itu. Nah kita mau berangkat kan bang, udah rapih. Tapi kita nggak di truk karena posisinya truk di depan itu supir satu. Terus yang kedua itu saudara, bapak mertua sama saudara suami. Jadi kita nggak dapet di truk itu karena truknya kecil kan kita pesennya. Kita naik travel sendiri waktu itu. Akhirnya aku bilang dong sebelum naik travel, aku telepon, halo selamat siang pak, aku bilang. Iya selamat siang, kenapa? Saya mau pamit, mau pulang, aku bilang. Saya minta maaf ya pak kalau saya banyak salah. Terima kasih banyak ya pak buat semuanya. Ya. Itu doang. Oh ya udah, aku udah matikan ya udah. Apa yang penting aku udah pamitan sama tetangga-tetangga. Saya minta maaf ya mbak kalau selama ini saya ngerepotin. Kamu mau pindah? Iya pindah mbak. Ya udah, hati-hati ya di jalan. Nah kebetulan waktu itu travelnya itu aku terakhir bang. Iya. Pengantaran terakhir. Yeah. Jadi aku tuh customer terakhir lah gitu, pengantaran terakhir. Itu dia ngikutin map, disasarin bang, sampai mau ke jurang. Yang sama travel itu iya. kan? Itu kalau enggak, suami aku bilang, bang bukan di sini bang. Enggak, ini mapnya di sini. Jangan bang, tar dulu bang. Diturun dulu gitu, dilihat dulu. Itu kalau suami aku nggak turun, nggak ngelihat, itu udah masuk jurang bang. Oke, di daerah mana itu masih ingat gak? Di Bogor. Oke. Terus udah alhamdulillah akhirnya nyari muter balik, map lagi didetek lagi mapnya, nyampe rumah bang. Alhamdulillah. Tapi yang bapak kan udah nyampe duluan, itu udah nurunin barang lah, kita baru nyampe. Tuh posisi kita nyampe subuh jam 4. Habis itu sudah kan bang, kita naruh barang lagi, kita ke rumah lagi. Berjalan lah tuh bang di 2024. Kan kita pindah tuh, ya kan aku pindah kan di Desember 2023. Di 2024 kan aku udah di situ kan. Nah sekitar bulan Februari itu suami aku mau ngelamar kerja dong. Iya dong kerja lagi. Nah terus perusahaan yang baru itu minta surat paklaring. Ditelepon lah bosnya, permisi bos, bos mau minta paklaring, mintalah sama owner. Oh gitu ya, iyalah mau owner kan urusan sama saya. Ya udah, jutek banget bang, nggak seramah waktu pertama kali ketemu. Terus akhirnya minta ke owner kan, owner itu anaknya, kita sebut aja owner. Oke. Ya kan? Oh minta ke anaknya? Iya, dari anaknya dialihin lagi ke bos. Oke. Jadi kayak cuma lempar-lempar aja, kayak nggak niat ngasih. Sampai akhirnya suami aku tuh masih punya nomor admin, admin kantor. Telepon lah suamiku depan aku, loudspeaker. Halo assalamualaikum mbak. Iya waalaikumsalam mas. Mbak saya mau minta paklaring dong. Hah paklaring? Emang mas keluar? Iya karena kebetulan waktu keluar itu ternyata si mbak ini nggak ada, lagi izin. Jadi nggak tahu kalau kita tuh pindah. Iya nanti saya kirim via PDF katanya. Oh iya makasih mbak. Iya kenapa pindah? Ini istri saya sakit-sakitan mulu mbak, kasihan, jauh dari orang tua kan. Kalau sakit gak ada yang nolong, gak ada yang bantu, kasihan. Alasan suami aku begitu. Oh gitu. Iya terakhir ya anak aku meninggal. Mas, masih mending sampean mas siji. Lah aku lo telu. Iya. Maksudnya mbak? Iya, saya 3. Gak cuman kamu doang, gak cuman istri kamu doang.
Yang lain juga gitu, ngerasain sama. Yang lain? Masa sih Mbak? Iya. Jadi anak pertamaku hidup, urip. Anakku pertama hidup, kedua meninggal, ketiga hidup, keempat kelima meninggal. Kok iso Mbak? Ngopo Mbak? Nek, meninggalnya kenapa? Dijawab, lah aku kemarin diambilin mobil. Si Mbak ini butuh mobil. Ngomong ke bos itu. Terus bos itu belikan mobil. Tapi si Mbak ini nyicil ke bosnya. Terus abis itu mobil selesai, katanya renov rumah. Renov rumah juga dikasih lagi duitnya buat renov. Ngutang lagi. Iya, ngutang lagi. Ngutang juga, Iya. Hah? Serius? Iya. Lah, terakhir Ki, kemarin si Adi. Iya ah iya. Apa? Lah, dia kan matanya buta. Itu karyawannya juga? Iya. Lah apa Mbak buta? Lah, dia lagi bikin apa tuh? Baut tuh Mas. Katanya gramnya tuh masuk ke dalam mata. Ke dalam mata dua-duanya. Dua-duanya? Masalahnya dia udah pakai kacamata, tapi masih itu nembus gramnya ke kacamata. Gak bisa kerja dong? Iya. Sekarang ya begitu, buta. Sambil nungguin donor kornea, donor mata. Keluar juga dong? Maksudnya resign juga kah? Resign kan? Resign. Setelah tahu udah buta. Terus Mbak, itu loh, tahu sendiri kemarin itu. Lah, astagfirullahaladzim. Udah bener nih keputusanku. Ya wes Mbak, tolong dikirim ya Mbak. Ku ini paklaringnya ya wes yang sabar ya Mbak. Lah aku bingungnya gini Mbak. Lah kenapa Bang? Kenapa dia nggak keluar gitu? Udah tahu kayak gitu. Kenapa nggak keluar? Ya itu terikat Bang. Mana bisa keluar kalau masih ada sangkutan hutang piutang kasbon. Sekarang logikanya mobil loh Mas. Kan gak sedikit itu mobil. Renov rumah. Udah sedikit renov rumah. Langsung ya wes, keputusanku wes bener. Dan alhamdulillah ya, suami aku tuh cuma 1 bulan nganggur di rumah. Februari, Maret itu udah mulai kerja. Nah itu ditelepon sama orang yang di rumah nomor 1. Masih nggak tahu? Masih sama temennya kan? Iya. Ditelepon. Piye kabarmu? Baik. Kenapa toh? Di kerjaanmu aneh kerjaan, ada kerjaan. Kenapa di sana? Dah pusing aku. Kenapa? Lagi lo, istri keduanya udah hamil, keguguran terus. Jadi hamil, tapi maksudnya udah pernah jadi. Iya. Bilangnya lemah rahim lah, segala macam. Ternyata yang di nomor 1 itu dia dibeliin rumah, dibeliin mobil. Jadi intinya semua polanya sama. Iya. Dikasih pinjaman. Iya. Tetapi juga nggak cuman uangnya harus balik, tetapi juga pasti ada sesuatu yang terjadi. Itu dia. Kita dibikin nyaman, kita dibikin enak. Wah, pokoknya gimana caranya? Tapi ada yang sesuatu yang diambil dari kenyamanan yang kita dapat. Dan itu nggak sebanding Bang kalau menurut aku. Iyalah, karena kan kita juga harus ngelunasin ujung-ujungnya. Betul. Satu ngelunasin, kedua kita harus kehilangan sesuatu yang paling berharga. Itu yang paling berat bikin, juga tuh. Iya, yang paling bikin aku nyesek gitu. Ya siapa sih Bang yang tiba-tiba dapat tawaran 2 kali lipat gaji, rumah mewah? Siapa sih Bang yang nggak mau? Munafik lah manusia nggak mau. Betul. Apalagi di saat itu kan kita butuh karena banget. Kebutuhan ya. Iya. Terus gimana nasib temennya itu sekarang? Iya sekarang, jadi karena dia masih belum lunas hutang itu, masih di sana, belum bisa keluar. Masih dong? Iya masih. Sebenarnya dia tuh cerita ke suami aku, dia tuh kepingin banget keluar Mas. Udah rasanya udah nggak nyaman. Udah merasakan memang nggak ada enak, yang aneh. Iya, udah ada yang lain lah gitu kasarnya. Tapi karena dia masih terikat, masih punya sangkutan, tidak bisa keluar. Dan sempat jadi bahan obrolan itu? Iya. Soal itu gitu loh? Iya. Soal keanehan itu? Iya. Oke. Ngobrol. Sadar tuh ya? Iya, jadi sebenarnya dia tuh sadar, tapi karena dia masih terikat dan emang nggak bisa keluar kalau masih ada sangkutan. Perusahaannya kan
sampai sekarang masih ada ya? Masih Bang. Ada perbedaan nggak memang ketika Mbak Ana dan keluarga akhirnya pindah, ada perbedaan nggak? Jelas Bang, ada Bang. Jadi pertama kali yang kami rasain tenang Bang. Kayak sudah gaji segitu cukup. Karena berpikirnya gini Bang, kita di sana itu gaji 2 kali lipat, kebutuhan murah, apa-apa murah. Kita mau makan aja itu 5.000 udah kenyang Bang. Di sana beda kan kalau di Jakarta, rumah nggak perlu dipikirin gitu kan, nggak ngontrak kayak kita di sini dengan gaji 3 juta tapi kita mesti ngontrak juga. Pokoknya sebenarnya harusnya aku udah jadi orang kaya Bang. Iya, betul. Secara aku udah ada warung, suami gaji besar, rumah nggak usah mikirin angsuran, maksudnya tiap bulan bayar kontrakan. Tapi nyatanya aku pergi dari situ nggak bawa uang sepeser pun Bang. Ya, dan selalu kurang ya. Iya. Ketika di sana ya. Iya. Jadi mau gaji kamu berapapun habis terus. Iya ya. Dengan cara yang tidak diduga-duga Bang. Betul. Ya aku sakit lah, suami sakit, masuk rumah sakit, biaya rumah sakit, aku yang lahiran tiba-tiba. Jadi kayak terus aja gitu. Jadi nggak sebanding sih Bang. Iya ya. Menurut suami ya dengan kejadian itu, suami juga berkeyakinan gak sih bahwa ini memang aneh? Iya. Pada akhirnya percaya gak? Iya. Pada akhirnya percaya karena dia mengalami sendiri itu. Oh, iya. Sebenarnya jadi dari awal juga memang dia sudah percaya. Cuman nggak mau membuat aku tuh parno Bang. Titik balik dia percaya pas di mana? Di kejadian iya, apa? Iya itu kejadian dia ngelihat sendiri temennya kejepit. Itu titik baliknya. Itu langsung cuk gitu, kayak kata dia tuh langsung makan bikin shock sampai bikin dia sakit parah. Ya itu karena dia bener-bener ngeliat pakai mata kepala dia sendiri. Itu nggak masuk akal gitu, nggak masuk logis dia. Secara mesin mati, nggak ada orangnya, kok bisa mundur sendiri? Posisinya jalan rata datar, maksudnya nggak menurun. Kalau menurun kan ada logikanya lah, mesti bisa turun sendiri gitu. Ini kan secara datar, kok tiba-tiba bisa terjepit. Dan korbannya itu tidak lari, meninggal Bang. Iya, maksudnya nggak sempat lari. Nggak sempat lari, langsung just gitu di depan mata kepala dia sendiri. Ini kan sama kejadiannya kayak yang tumbal proyek ya, bahwa korban-korban ini sebelum meninggal itu kayak dibikin nggak sadar. Iya, kayak dipanggil-panggil mungkin gini nggak denger ya. Iya. Itu kemarin juga diceritain gitu. Belum lama ini friendnya ada yang ini Bang, ada yang jatuh terperosok. Itu kakinya patah Bang. Oh, ini karyawan juga sana. Karyawan. Baru nih kejadiannya. Baru banget patah tuh kaki. Jadi dia mau nibanin dia, tapi dia bisa selamatin, tapi kaki dia yang nggak selamat karena ketiban. Itu jadi dia miring gitu Bang. Jadi kenanya cuma kaki aja ini. Oke. Nah, untuk bosnya sendiri, ini kan pertama kali ketemu itu kan cuma di Jakarta yang aku dengar ya dari cerita tadi yang Mbak Ana ya. Iya betul. Setelah itu ada ketemu lagi nggak Mbak Ana ya? Khususnya Mbak Ana. Kalau suami kan pasti ketemu lah. Iya. Jadi kalau dia tuh ketemu di kantor juga, kata suami aku, menurut suami aku pernah cerita juga. Jadi kalau di kantor itu juga dia tuh jarang banget negur karyawan Bang. Oh, watak aslinya keluar di sana. Iya. Jadi dia tuh negur itu melalui orang lain. Misal kayak admin yang ngasih tahu, Mas kerja yang benar gitu. Tadi bos ngomong sama aku gitu. Kalau Mbak Ana sendiri juga sama, berarti udah nggak pernah ketemu lagi? Kalau ketemu secara langsung belum. Jadi maksudnya saling bertemu tatap muka gitu. Setelah dari Jakarta itu loh. Belum secara tatap muka itu lagi itu belum. Jadi bertemu itu hanya 2 kali itu Bang. Pertama yang di Jakarta, kedua waktu dia ngasih uang aku untuk ngewarung. Oh iya benar ya. Oh iya benar ya. Itu doang tuh. Udah, itu aja. Tapi di suatu waktu tuh pernah suami aku lagi libur, lagi siramin tanaman gitu, ngelihat dia lewat. Ngapain? Lewat doang. Rumahnya kan nggak di situ kan? Nggak, jauh dari rumahku. Oke, di klaster itu kalau tetangga itu bukan kerja di sana? Nggak. Kiri kanan? Bukan. Beda. Oh. Jadi yang dikasih rumah itu yang nomor 1 sama nomor 3. Jadi nomor 2 dan nomor 4 itu orang lain. Jadi cuma ada 4 aja. Nah terus ceritanya Mbak itu baru buka suara waktu aku pamitan. Apa? Dia bilang, bos kamu sering kesini nanyain kamu gitu. Iya. Tapi nggak ke rumah? Nggak.
Dia malah keangkringan sambil ngopi, ya biasa dengan pakai baju style gitu. Terus ya dia tanya, sebelah udah ini lagi hamil, sebelah gimana? Oke, menurut pendapat dari tetangga Mbak Ana gimana? Iya, menurut dia tuh ya wajar namanya bos nanya karyawan, gitu. Jadi nggak ada pikiran apa-apa, hanya nanya aja gitu. Terus katanya sering lu kan lalu lalang gitu, masa kamu nggak lihat? Ya aku bilang aku di dalam rumah, udah di dalam kamar, ya udah. Aku nggak akan perhatiin luar, aku nggak akan kecampur mau ada suara berisik kayak apapun gitu. Kayak ya udah fokus aja sama anak-anak di rumah. Aku penasaran sama soal di kantor sih. Iya. Ya, boleh. itu kan yang tahu kan suami ya. Suami pernah cerita gak sih ada hal aneh juga yang terjadi di kantor? Contoh pernah ngelakuin ritual atau menemukan sesajen, kalaupun memang indikasinya ke arah hal gaib ya. Pernah gak suami? Jadi suami aku tuh bilang ke aku, pernah mas aku tanya gitu. Tapi itu posisinya aku bertanya saat di sini, udah di rumah sini. Iya. Kamu pernah nggak ngelihat dia tuh bawa sesajen kayak gitu? Dia cuma bilang kayak gini. Jadi ruangan dia itu nggak boleh ada orang lain yang masuk ke situ. Selain dia. Jadi kalau sesajen dia nggak pernah lihat. Tapi dari semenjak dia pertama kali nginjekin kaki itu untuk office tour, itu dia udah diikutin bang. Dia udah merasa ada yang ngikutin dia. Jadi kata dia sosoknya sama persis kayak sosok yang sering diliatin ke aku. Oh, suami juga ngeliat. Iya. Nah, makanya waktu diobatin sama Pak Kiai kan bilang ini ikut Mas. Ya memang dia sudah merasa Mas. Kalau dia ikut gitu. Pada saat pamit kan masuk tuh. Masuk gak ke ruangannya? Iya, bos? Justru dikasih masuk gitu. Nah, itu gimana suasana ruangannya? Gelap. Jadi kayak bukan ruangan bos besar gimana sih? Itu redup. Penerangan itu kayak nggak ada bang. Kata suami aku ya, menurut suami aku tuh. Jadi ruangannya tuh gelap banget yang. Jadi kayak nggak dikasih lampu gitu. Gimana sih? Buset. Iya. Jadi cuma ada satu bangku. Tapi segitu bangkunya bangku jati, sama yang cuma buat begini-begini apa sih itu mas? Kursi goyang. Iya. Hanya itu aja. Gak ada meja, ada cuma kursi goyang aja. Oh iya? Iya. Jadi bos duduk di situ? Iya, sambil goyang gitu. Nah suami aku waktu pamitan itu duduk di bawah. Bengong dong dia kerjaannya setiap hari ya. Iya. Gak ada meja, gak ada laptop itu dong dia. Berarti dong. Gak ada. Iya. Jadi kan bingung. Di dalam itu ada apa kan cuman. Ternyata pas suami aku masuk pamitan izin itu. Ya cuman ada kursi aja di pojokan itu. Kursi goyang. Tapi cuman gelap. Gak ada penerangan bang. Kata suami aku. Kayak orang pelit lampu lah. Orang kaya tapi kok masa lampunya redup begitu. Ya itu aja. Jadi nggak ada karyawan yang boleh masuk ke situ. Dan nggak ada yang bertingkah aneh gitu, karyawan lamanya gitu. Maksudnya bang? Bertingkah aneh gimana? Gini, biasanya kan kalau misalkan yang pengusaha-pengusaha yang memang punya indikasi punya perjanjian dengan hal gaib itu ada tangan kanan bosnya gitu ya. Karyawannya yang disuruh-suruh lah untuk melakukan ritual atau segala macam ini ada? Ada. Oke, apa gimana? Jadi aku pernah diceritain. Sama siapa? Sama suami aku. Jadi dia punya kaki tangan itu. Jadi tuh bukan ritual sih bang tepatnya. Jadi kayak gini bang. Yang aku bilang tadi dia anti banget ketemu sama karyawan, maksudnya kayak nggak mau ngebilangin karyawan. Tapi ada satu karyawan yang selalu disuruh-suruh untuk negor karyawan kalau ada salah. Itu menurut penuturan suami aku ya. Katanya orang itu tuh selalu buat negur-negur gitu. Nah, waktu malam itu katanya suami aku tuh ngeliat dia bang. Jadi infonya sekarang dia nempatin rumah yang nomor 1. Yang orang kepercayaan itu nempatin nomor 1. Terus kata menurut suami aku, jadi dia pernah ngeliat dia tuh bawa kayak semacam dupa sama kembang aja. Itu keliling katanya bang. Keliling mana? Keliling ke kantor. Gini-gini bang. Oke. Paham gak bang? Iya. Jadi asapnya digini-gini. Iya. Gitu, bawa keliling. Itu doang sekali ngeliatnya. Karena waktu itu posisinya suami aku kan storing. Kan kalau kerja di kayak gitu kan ada panggilan bang. Kayak misal alatnya lagi di Bandung, dipanggil lah gitu ke Bandung untuk
benerin Oh, untuk benerin alatnya itu. Nah malam itu otomatis suami aku ada di rumah dong, ada di situ dong di kantor itu. Ya itu lihat orang kepercayaan itu muter-muter bawa dupa gini-giniin. Gitu aja. Itu sekali aja kelihatnya. Diceritain pas kapan itu? Diceritain itu pas kemarin justru Bang. Pas temannya itu nelpon. Pas saling cerita tukar pikiran itu. Iya. Si itu masih ada, kata suami aku. Iya mah hasilnya lu tahu sendiri dia orang inian bos gitu. Oh iya cerita. Jadi itu yang saling tukar pikiran. Punya keluarga itu? Punya. Istrinya juga keguguran juga. Ya itu yang istrinya keguguran juga. Jadi aku bingungnya ini orang pada kenapa gitu. Ayolah, kalau satu orang keguguran mungkin kan gini Bang, belum rezeki, bisa jadi ada medisnya gitu. Tapi kalau dalam satu perusahaan hampir semua istri yang pernah ngerasain keguguran atau anaknya meninggal, itu udah gak ada yang masuk akal Bang. Iya. Harusnya berpikir ke sana Bang. Anak sehat yang alhamdulillah. Yang jatuh itu maaf ya, siapa namanya? Namanya Naya. Naya, oh itu perempuan? Iya. Naya, sehat ya Naya ya? Walaupun pernah jatuh gitu ya? Alhamdulillah, malah dia anak paling pintar Bang. Wah. Ya, alhamdulillah. Saya nggak nyangka gitu. Kalau almarhum? Kalau almarhum laki-laki. Laki-laki. Namanya udah dinamai? Namanya Ijar. Oh ya, semoga Ijar tenang ya. Amin. Dan menjadi penolong di akhirat nantinya. Iya Bang. Amin. Saya masih sesak banget kalau ingat Ijar. Oke. Mbak Ana, terima kasih udah datang ke Lentera Malam ya. Iya, mungkin sama-sama. Sebelum kita tutup, ada pesan ke teman-teman yang lagi nonton? Iya, ada. Aku cuma mau bilang sama kalian semua, penonton Lentera Malam, kalau ada orang lain yang baik sekali, sangat baik, di luar kewajaran, di luar batas kewajaran kita sebagai manusia, percaya deh, itu nggak mungkin nggak ada sesuatu di balik itu. Karena kebaikan yang terlalu berlebihan juga pasti ada efeknya. Aku cuma mau bilang, lebih hati-hati, lebih waspada. Memang kita pasti butuh yang namanya apa ya yang dia berikan itu, tapi kita harus berpikir lagi, kita harus saring lagi, supaya apa yang kamu dapat ya memang itu murni atas kerja keras kamu, bukan kita harus kehilangan sesuatu untuk mendapatkan sesuatu kayak gitu. Saya harap pokoknya kalau ada kebaikan yang melebihi seharusnya atau sewajarnya, disaring dulu, ditelaah dulu, karena apa yang kamu bayar itu lebih mahal daripada apa yang kamu dapetin. Saya nggak mau kejadian juga di kalian, karena saya ngerasa ini nggak sebanding dengan apa yang diambil, dengan apa yang hilang gitu. Toh ujungnya juga saya nggak dapat apa-apa. Saya cuma dapat kehilangan. Terima kasih. Sudah? Sudah Bang. Ya, makasih ya. Sekali lagi kita doakan semoga almarhum Ijar tenang ya. Oke. Amin Bang. Makasih, ya pada Bang. intinya jangan terlalu percaya sama orang lain ya, terutama orang baru. Udah itu aja. Untuk video kali ini gue rasa cukup. Gue Jamal dari Lentera Malam dan Mbak Ana izin pamit. Bye.